Yes, keluarga Jogja bicara masalah budaya. Tadi sempat disinggung oleh Ibu Yeti Martanti ketika ada seni, ada warisan, kemudian juga ada bahasa dan macam-macam gitu ya. Termasuk nanti ketika kita pun tahu seperti apa budaya yang ada di Jogja ini untuk bisa dikembangkan ya kan. Kita juga mengajak keluarga Jogja untuk mengembangkan itu ya Bu Yeti ya, begitu kan. Nah Bu Yeti mungkin bisa diceritakan sebentar ini ya kepada keluarga Jogja. Sebenarnya perkembangan budaya Jogja itu seperti apa sih sampai dengan detik ini Bu Yeti? Ya, jadi kalau kita bicara budaya itu kan memang dinamis, artinya mengikuti perkembangan ya. Artinya dulu sama sekarang mungkin berbeda. Berbeda, gitu. ya. Tapi bagaimana kemudian kita tetap mempunyai sesuatu hal yang itu menjadi kebudayaan kita, kebanggaan kita, itu yang perlu selalu ada di dalam setiap masyarakat. Artinya kita tidak melupakan sejarah, kita tidak melupakan hal-hal yang memang itu menjadi sesuatu nilai-nilai. Nilai-nilai yang itu sangat luar biasa untuk menjadi identitas masyarakat yang ada di Jogja. Nah itulah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, kekayaan yang sangat luar biasa terkait dengan budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Baik itu yang sifatnya memang yang bisa dilihat begitu, tapi kemudian aktivitas yang kemudian dijalankan. Nah itu kan perlu dilestarikan, karena jangan sampai sesuatu yang kemudian tidak ada, yang kayak sesuatu yang misalnya kayak wayang, kemudian juga batik dan sebagainya, kemudian tradisi-tradisi lisan dan sebagainya, yang itu bahasa dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya kita tidak kemudian disampaikan, disosialisasikan dan dilestarikan, nah nanti siapa lagi? Kita tidak akan bisa tahu gitu kan, tidak kenal itu. Nah ini yang kemudian harus kita lakukan upaya itu, tentunya partisipasi semua masyarakat, tentu khususnya untuk generasi muda itu yang harus kita dorong dengan baik begitu. Nah, jadi keluarga Jogja kalau bertemu dengan Bu Yeti di luar bersama dengan anak-anak muda, ternyata itu adalah sebagian dari pekerjaan beliau, begitu ya Bu Yeti ya. Kegiatan Bu Yeti di luar tuh sebenarnya apa saja nih Bu? Nah ini justru gini, kita kan ini di kondisi yang sangat terbatas ya. Artinya kita memang harus tahu diri dan harus jaga diri. Bagaimana kemudian kita sadar betul bahwa 5M ini merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Bagaimana kita tetap bisa melakukan aktivitas kita, bisa bersilaturahmi karena itu memperpanjang usia, tapi tetap dengan menerapkan 5M. Gitu ya Bu ya? Jadi jangan sampai sesuatu yang ini loh, kita merasa bahwa sebentar lagi akan ada vaksin nih, tapi kemudian kita mengabaikan hal-hal yang sangat penting ini, 5M ini. Jadi ini harus menjadi sebuah kebiasaan. Nah kebiasaan-kebiasaan ini yang kemudian harus kita sampaikan, jadi harus kita edukasi secara langsung, bukan dengan kata-kata, tapi juga bagaimana kemudian kita bersikap, bertingkah laku gitu. Kemudian juga bagaimana pada saat kita bersosialisasi, bersilaturahmi itu juga tentunya dengan menerapkan hal-hal yang memang sudah menjadi kebiasaan kita, Jadi ini kan menjadi hal yang harus kita lakukan, mungkin beda dengan yang dulu, mungkin ini belum menjadi kebiasaan kita gitu. Oke, mengajak ya kan anak-anak milenial untuk bisa memahami tentang budaya. Ini bukan sesuatu yang mudah loh Bu, ya kan? Karena biasanya anak-anak milenial taunya adalah kemodernisasian begitu kan, dunia gadget dan macam-macam. Nah ini gimana nih cara Bu Yeti menggait para milenial untuk bisa bergabung gitu? Iya. Kita sesuaikan pendekatan dengan anak muda. Jadi jangan sampai nongki-nongki. Artinya gini, esensi secara substansi nilai-nilai itu masuk ke mereka. Tapi bagaimana kemudian kemasan atau cara strategi bagaimana kita menyampaikan kepada mereka disesuaikan dengan anak-anak saat ini. Jangan sampai yang sepuh disamakan dengan yang masih remaja atau anak-anak. Jadi kan mereka beda. Anak sekarang kan beda dengan orang yang dahulu. Ini hanya strategi aja bagaimana pendekatan kita. Tapi secara substansi atau nilai-nilai tetap tersampaikan. Nah misalnya zaman sekarang semuanya dengan digital, ya tentunya ya harus
diakselerasi itu. Artinya bagaimana kita juga harus memahami bahwa untuk berkomunikasi dengan anak muda memang sekarang eranya teknologi. Era digital era kan ya. digital. Nah, meskipun sekarang yang tua pun juga sudah sangat melek dengan digital. Nah, itu yang kemudian harus kita lakukan termasuk kemasan-kemasan. Betul. Konten-konten bagaimana kemudian yang disampaikan secara online atau daring ini menjadi lebih menarik karena biasanya kan hanya kayak pendokumentasian. Iya, Nah, itu betul. kan nggak menarik gitu. Tapi bagaimana kemudian ini juga di-create supaya lebih bisa diterima oleh semua masyarakat khususnya anak-anak muda begitu. Pantesan kalau saya lihat gitu kan di Instagramnya Ibu selalu nongki sama anak-anak muda milenial, goes lah ya kan, pergi kemana lah gitu ya. Selalu mengajak anak muda, selalu memberikan waktu untuk anak muda, milenial untuk bisa mengenal budaya begitu ya. Nah, kemudian untuk budaya sendiri tadi ada banyak Bu, seni, kemudian bahasa, kemudian juga warisan-warisan begitu ya. Kalau bicara masalah makanan juga, itu kan juga satu budaya ya Bu ya. Nah, ini terkait juga Bu di Dinas Kebudayaan ini ya. Iya, jadi itu warisan budaya tak benda ya. Artinya bagaimana kita memahami kuliner, makanan-makanan yang sangat luar biasa, penuh dengan makna filosofi itu yang ada di Jogja begitu. Nah, ini kan artinya mungkin anak muda sekarang ini kan juga sangat paham, sangat melek dengan bagaimana kemudian makanan, cerita di balik makanan itu sendiri. Ini kan menarik. Nah, kita harus mulai menyampaikan hal ini tidak hanya makanan fungsi itu dimakan mengenyangkan bukan itu. Tapi bagaimana kemudian di balik itu ada sesuatu cerita yang itu tentunya anak-anak menjadi lebih terbuka begitu, terbuka untuk memahami budaya Jogja melalui makanan. Nah, sesimpel itu, makanan tapi bagaimana kemudian nilai-nilai, sebuah nilai-nilai tentang pembelajaran berkehidupan itu bisa tersampaikan kepada anak-anak muda begitu. Wow, mungkin kalau tidak dalam masa pandemi, saya tahu persis ya kan kegiatan Ibu Yeti sangat luar biasa gitu. Nah, ini di masa pandemi ini Bu, pasti ada tantangan dong gitu ya. Nah, tantangan apa ini Bu Yeti di masa pandemi ini? Iya, jadi kegiatan-kegiatan yang sangat banyak melibatkan masyarakat khususnya yang berada di wilayah begitu. Karena kan kita ada, kalau di kota Yogyakarta ini kan ada 14 kecamatan, ada 45 kelurahan, dan kebetulan kita juga ada rintisan kelurahan budaya. Ada 21 rintisan kelurahan budaya yang ada di kota Yogyakarta. Yang ini kan perlu potensi terkait dengan seni budayanya harus diangkat, dilestarikan dan dikembangkan, dan juga masyarakat harus memahami ini sebagai sebuah kekayaan yang ada di Yogyakarta. Nah, kemudian selain itu juga event-event seni budaya yang ini kalau kita bicara seni itu kan budaya yang sangat dekat dengan masyarakat. Nah, ini kan melalui aktivitas kesenian, berkesenian. Nah, ini yang juga harus didorong. Tapi kan karena keterbatasan, karena pandemi ini kan kita tidak mungkin secara offline ya. Kita tidak mungkin menghadirkan masyarakat dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian kita harus mencari strategi agar kita membuat sebuah panggung, tapi panggungnya virtual gitu. Panggung virtual yang tetap bisa diakses oleh masyarakat, tapi bisa di rumah masing-masing. Atau bisa di tempat yang mereka baru berada di satu tempat gitu, tapi bisa mengakses panggung-panggung yang memang kita fasilitasi untuk kemudian disampaikan atau bisa diinformasikan kepada masyarakat. Nah, itu yang kita lakukan untuk saat ini. Jadi banyak event-event kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta khususnya itu memang sekarang panggungnya virtual gitu. Jadi memang yang bisa diakses dimanapun kita berada. Nah, kita juga punya kanal YouTube gitu Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang bulan Januari ini karena memang masih dalam keterbatasan kita menyampaikan beberapa informasi. Beberapa informasi yang itu memang punya syarat dengan nilai-nilai edukasi budaya yang ada di Jogja dalam tema sorot budaya. Nah, nanti Februari juga kita akan ada tema lagi nih, ada tema lagi untuk bulan Februari ini yang akan kita sampaikan kepada masyarakat karena kita kan tidak tahu ini PTKM itu apa pembatasan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat ini kan sampai kapan begitu kan? Dilema ya. Nah, ini kan juga ini harus kita sikapi agar tetap proses pelestarian dan pengembangan budaya tetap kita lakukan dan masyarakat tetap berperan aktif
melalui media online tersebut. Oke, benar banget ya keluarga Jogja ya, karena kalau melihat di bulan Januari 2021 sendiri itu banyak sekali kegiatan virtual yang memang sudah dihadirkan secara online ya via channel YouTube-nya Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Beberapa film memang sudah diputar di situ ya Bu Iya, Yeti iya. ya, film anak-anak muda begitu. Nah, kemudian inovasi yang lain mungkin Bu Yeti untuk Dinas Kebudayaan sendiri, adakah inovasi untuk Dinas Kebudayaan di ke depan gitu? Ya, jadi kami berharap bahwa semua hal yang terkait dengan pelestarian dan pengembangan budaya itu kan bisa secara mudah diakses oleh masyarakat, khususnya anak-anak yang dari anak-anak kecil, anak-anak remaja, dewasa sampai tua itu bisa mengakses ini dengan baik. Nah, peran teknologi kan sangat besar nih. Nah, kami juga bagaimana kemudian memediasi ini agar masyarakat yang kita bina terkait dengan fasilitasi untuk seni budaya itu juga kemudian fasilitas-fasilitas terkait dengan internet ini juga kita optimalisasi. Dan kemudian juga kita membuat sebuah web untuk RKB atau Rintisan Kelurahan Budaya ini, profil-profil yang bisa kemudian dimuatkan atau kemudian diinformasikan melalui media online ini menjadi lebih optimal lagi. Nah, jadi kami berharap bahwa masyarakat Jogja sendiri khususnya yang dulu mungkin tidak pernah merasa bahwa kalau kita berkesenian atau melakukan kegiatan pertunjukan itu yang sifatnya offline langsung begitu bisa face to face gitu langsung dengan penonton. Nah, ini harus kita buka juga bahwa saat ini karena di era keterbatasan ya kita memang harus dengan media online atau daring ini, sehingga kan mereka juga harus dibekali dengan knowledge atau pengetahuan tentang hal tersebut. Nah, ini yang coba kita lakukan juga untuk masyarakat pelaku seni budaya dan juga masyarakat yang langsung melakukan aktivitas tentang seni budaya yang ada di Jogja. Begitu. Siap Ibu Yeti. Kita masih punya 2 segmen lagi di sini di Joteng Mojok Teng Mriki gitu ya. Baik keluarga Jogja, Bu Yeti Martanti dari Dinas Kebudayaan Jogja dan saya Yosi Winosya akan kembali lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana. Ibu monggo diminum dulu.